Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dari Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Iya saudara, waktu saya berdoa Tuhan sama sampaikan apa untuk umatmu, Tuhan berbicara kasih tahu. Yang aku sampaikan buat kamu tanggal 1 Januari. Ini yang Tuhan kasih buat saya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Sama-sama kita katakan jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di atas adalah pesan Tuhan kepada Rasul Paulus ketika ia berada di Korintus. Nah, pada zaman itu Korintus merupakan salah satu kota yang terbesar, kota termakmur dan sangat penting Bapak Ibu Saudara, sangat terpenting dalam kekaisaran Romawi dengan penduduknya sekitar 400.000 jiwa. Nah, kota Korintus itu adalah salah satu kota besar keempat. Jadi setelah Roma, Iskandaria dan Antioquia, berikutnya Korintus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pelabuhan yang ramai karena berlabuhnya kapal perdagangan dari seluruh dunia, maka di sana terdapat kejahatan, okultisme, ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda-benda tertentu. Kekuatan-kekuatan gelap ini tidak menampakkan diri secara nyata. Kekuatan-kekuatan ini dihormati, dipuja, dan digunakan untuk segala kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Korintus tidak berbeda jauh dengan kita. Sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan, kita tidak pernah lepaskan diri dari okultisme. Kita merasa Tuhan jawab kita punya doa terlalu lama. Kita harus ke dukun supaya mempercepat jawaban doa untuk kita. Entah untuk bisnis, usaha, untuk pekerjaan, atau untuk jodoh dan sebagainya. Jadi hati-hati laki-laki di sini atau perempuan yang pakai kuasa-kuasa gelap, okultisme, supaya Anda dapat istri cantik atau supaya Anda dapat suami yang gagah. Nanti rumah tanggamu hancur, tidak ada kedamaian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serta berbagai kepercayaan yang saling berjumpa, ya kita bisa bayangkan. Kota termasyhur, kota terbesar, terpenting. Lalu datanglah segala kapal-kapal berlabuh di situ. Maka segala macam kepercayaan yang dibawa dari desa-desa atau dari kota-kota terbesar tadi disatukan di sana. Bercampur baur kepercayaan mereka. Karena mereka datang dengan mereka punya kepercayaan yang berbeda. Mereka datang dengan mereka punya penyembahan kepada ilah-ilah yang berbeda. Jadi semua ketemu di Korintus. Dan bercampur baurlah kepercayaan mereka dari seluruh penjuru dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus, bayangkan Paulus tinggal di dalam kota yang seperti demikian. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang Paulus, seorang diri tinggal di Korintus, berhadapan dengan orang-orang yang pakai okultisme, kejahatan merajalela, amoral terjadi di sana, dan segala macam perbuatan-perbuatan jahat di kota yang besar, di kota yang terpenting dan kota yang makmur itu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Rasul Paulus, saya percaya dia mengalami tekanan saudara, tekanan dalam roh. Karena tidak gampang. Seseorang kemarin berkata buat saya, Mama, beta baru dari Ora, lalu puji Tuhan. Karena beta punya teman datang dari Manado, jadi dia undang beta pergi karena hari itu mereka punya pastor bilang mereka mau liburan ke Manado ditulis. Lalu dia tulis Ora, tapi dia tidak tahu mau pilih siapa. Tiba-tiba temannya, itulah penting kalau saudara punya gembala komsel, ajar saudara untuk beriman, itu penting. Supaya lihat mujizat supranatural. Tiba-tiba temannya dari Manado telepon, lalu dia pergi bersama dengan saudaranya 2, goncengan motor. Saya bilang, kamu bisa? Kata iya Mama, baku gonceng, baku tukar-tukar. Sebelah saya pilih mobil saya capek. Hebat juga. Iya Mama, ketum pergi. Lalu sampai di sana ketum tidur. Nanti pagi-pagi pulang, karena pulang itu langsung orangnya mau berangkat pulang ke Manado. Itu bilang puji Tuhan, Mama murah sekali. Saya bilang,
Kalau pergi tempat-tempat itu bermalam bagi saya tidak nyaman begitu. Dia bilang, mama tahu, pagi-pagi karena katong satu kamar saja, padahal tempatnya bagus sekali, makanan pagi, siang, malam semua teratur. Lalu Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi mereka berdoa, penyembahan, lalu mulai peperangan saudara. Gitu. Lalu di jalan mama tahu katong tabale de motor. Setelah iyo kira kata kuasa gelap tuh akan usir akan begitu sam. Pas kamu keluar dia kejar kamu orang. Itu saya bisa sayang saudara. Jadi kalau Anda mau pergi tempat-tempat begitu jangan 1-2 orang, mesti ada tim saudara supaya kita saling membackup satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita peperangan itu kita mengundang dia untuk menyerang kita. Apalagi cuma 2 orang Bapak Ibu. Saya tahu peperangan itu betul-betul kasih betul aja saya tahu. Atau cuma pikiran mau pulang jadi apa. Bagus saja. Akhirnya di jalan jatuh. Itu kisah. Saya bilang luar biasa kamu berani sekali ya untuk doa peperangan. Paling kan cuma kita pertobatan mengalir untuk orang ini. Tapi bayangkan kalian berdiri untuk peperangan untuk di Sawai sana tuh, Saleman sana, luar biasa. Nah itu orang hebat saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi selain liburan mereka juga bawa penginjilan ya, mereka berdoa bersyafaat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu jemaat yang jadi puji Tuhan tadi saya bilang Rasul Paulus tinggal di tempat itu, jadi tidak gampang bagi seorang Rasul Paulus. Bahkan selama 1 tahun 6 bulan dia menghabiskan waktunya di sana karena dia mengasihi orang-orang Korintus. Dan dia membangun gereja yang terbesar di kota Korintus. Sekalipun begitu banyak tantangan, hambatan, bahkan penganiayaan karena kehidupan orang-orang di Korintus. Saudara, bangun gereja tidak gampang. Homsel yang kecil ini saja saudara bikin akan yang kuat. Yang 6 orang dari dulu kala, yang Bapak Adam sekarang akan tetap. Tapi bayangkan seorang Rasul Paulus ada di situ. Dia bisa buat terobosan di sana. Di lingkungan orang-orang Korintus yang amoral, yang okultisme, yang penyembahan berhala. Di sana ada kemesuman, ada perceraian dalam pernikahan. Ada masalah gender, bahkan juga rasul-rasul yang palsu. Juga kaum berhikmat, cendekiawan dan filsafat. Ini yang suka menilai ini. Karena pakai ini. Serta kehidupan jemaat yang tidak senonoh. Jadi tidak gampang bagi Rasul Paulus untuk membangun gereja yang besar. Katakan amin. Sudah tahu waktu pimpinan saya suruh saya tangani Saparua. Bagi saya itu sulit saudara. Paling tidak saya mengenal orang di sana. Tapi sebelum pergi saya bilang Bapak berdoa buat saya. Lalu Bapak berdoa buat saya. Bapak itu berdoa buat saya dan saya berjalan dalam pengurapan. Saya balik saya kasih laporan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari ada banyak kemajuan yang terjadi di sana. Walaupun beta datang tuh, ya banyak hal lah. Gini dibikin begini, dong pusing saudara. Tapi beta datang dengan kuasa supranatural. Bisa banyak bicara saudara, beta diam dan teliti dan melihat. Dan Tuhan itu mau buat apa? Karena beta sudah diurapi, beta dalam pengurapan. Jadi bisa handle. Tidak boleh ada ketua PKS, tidak boleh ada youth yang bagian tidak boleh ubah semua. Harus gini. Saya tahu mereka pasti jengkel. Saya tahu. Tapi saya punya sasaran, mereka harus didoakan. Pelayanan pribadi, pelayanan pelepasan. Saya mau peroni bawa saya, temani saya. Pelayanan pribadi, pelayanan pelepasan. Dosen bakabas lagi saudara. Justru selalu rindukan, mama belum datang, mama datang kapan? Belum lah, kita mau harus ke gereja. Mama datang dulu mama. Gitu. Nah itu orang sehat saudara. Tapi kan air hidup mungkin sudah tidak, ini lagi terlalu lama. Saudara lihat saya sudah bosan. Mungkin saudara, mungkin tidak bosan juga. Saya cuma bilang saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat terobosan tidak gampang Bapak Ibu. Mengubah cara hidup orang yang sudah lama untuk mengubah ke arah yang baik tidak gampang Bapak Ibu. Sangat tidak gampang, sangat sulit bagi saya.
Apalagi baru sampai, belum di Dubai balik, harus bikin doa, harus terima. Karena saya materi juga untuk kasih mereka PKS dari bahannya dari kami. Ajar mereka, kemudian berikut mereka yang khotbah, kita yang lihat. Gitu, sekarang lain lagi kita buat untuk mereka supaya mereka sama dengan kita. Saya rindu gereja itu maju. Kalau kita maju mereka juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Tapi buktinya Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati saya. Tidak gampang saudara. Jam 3 siang duduk pujian penyembahan. Lalu habis itu dapat materi. Lalu habis itu pergi berjalan. Salah satu orang bilang, mama ketompi nolot naik ojek juga. Hah? Naik ojek? Iya, barang oto yang ada. Kan di sini kalau kau mau pergi kemana-mana, Pastor Em cari oto lalalala jam ini kau lihat. Di sana saudara habis pertemuan mau pergi berjalan homesel, baru telepon. Lah oto mendapat di mana saudara? Maka 2 jam duduk tunggu. 2 jam saudara, duduk tunggu tuh. Tapi dia suka cita saudara. Jadi kalau saudara sentahan banting jam pergi. Apalagi kalau saudara pulang makan berbeda. Lalu saudara mulai duduk menangis ingat di Ambon. Aduh Tuhan, di Ambon kan ada yang ini. Yang ada sore-sore yang ada apa-apa. Pagi-pagi juga yang ada lain. Gitu. Jadi tidak gampang bagi Paulus saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, situasi yang sama juga dihadapi oleh gereja Tuhan dan orang percaya saat ini. Masih banyak orang percaya sudah jadi anak Tuhan, melayani Tuhan. Tapi masih hidup amoral, praktek-praktek okultisme, padahal sudah percaya kepada Tuhan. Seseorang berkata buat saya, mama, ya Bapak John pulang-pulang kasih. Betul, Bapak John siapa? Kayak beta tertarik saudara. Bapak John siapa? Bapak John maupun suami. Mau pulang apa? Saya maunya pulang-pulang lah. Bicara-bicara dengan mama kasih. Bilang beta mesti ada satu waktu para bicara dengan anak-anak nih saudara. Itu menyanyi di gereja paduan suara. Lo jadi pengasuh. Bilang Tuhan tunggu dulu juga. Nanti baru beta urus kamu orang. Karena beta ada urus lain. Gitu. Cuma beta bilang orang mati dan orang hidup yang ada lain untuk tempat di atas. Saudara lihat banyak orang begitu. Makanya Tuhan Allah bilang banyak orang di kota ini butuh beta. Amin Bapak Ibu. Kemarin saya bilang hamba Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada kota. Orang sejak anak Tuhan menyanyi paduan suara vokal guru pasana kemari, naik di panggung-panggung, naik ke sana kemari. Tapi saudara masih kita dikat di okultisme, mau pergi bekerja pakai badado loh. Bukan itu badan biasa saudara, itu badan suisi. Supaya perempuan lihat perempuan jatuh hati. Biar akan sebagus-bagus tapi perempuan cantik. Makanya kenapa dia begini, punya suami begini, itu sudah. Lihat dulu kalau yang dari Tuhan itu dukun main. Ya saudara, pakai tali kain. Gitu. Seperti orang itu, jadi saya bilang aduh sedih sekali. Sedih, pilih Bapak John pengkuburan menangis. Saudara mau pilih menangis di kubur itu pada apa? Kalau antum izin hidup, makanya antum bilang kamu mau mengapalah? Betul Bapak Ibu? Duduk menangis di kuburan-kuburan, duduk bataria di kuburan-kuburan. Saudara tuh anak Tuhan. Saya harap Anda sudah dengar firman Tuhan ini, jangan ulang-ulang. Kalau Anda ibadah Tuhan Allah, ya Tuhan Allah. Jangan pergi ke dukun-dukun, jangan pergi di menyembah berhala. Apa tuh? Itu kuburan-kuburan. Jangan saudara, Anda tuh harus berbeda. Betul? Anda harus berbeda, kita harus berbeda saudara. Ini pas mau lantik raja lari pulang, merasa minggu baru balik. Nah saudara tahu kalau begitu kan adat berjalan. Seng bisa seng. Lalu Anda foto-foto lagi siaran langsung. Gitu. Jadi saya harap Anda berubah ya, amin. Supaya Tuhan Allah memberkati hidupmu. Bagaimana Tuhan memberkati engkau kalau engkau Tuhan separuh, lalu tete nenek moyang separuh, lalu leluhur separuh. Saya bisa Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu Saudara, di kota Korintus Paulus berjumpa dengan pasangan suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Jadi bukan Priscilla Subaida, Priscilla ini saja, Aquila pembini. Ya, mereka baru datang dari Italia, Roma. Jadi mereka pindah ke Korintus karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi yang ada di Roma. Nah, seorang ahli sejarah berkata bahwa Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena mereka melakukan kekacauan. Dan karena bikin kacau, keluar dari Roma. Seperti itu saudara. Jadi peristiwa ini merupakan penderitaan bagi orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Kita bayangkan kalau mereka sudah berdagang di sana, mereka sudah berbisnis di sana, mereka sudah punya rumah dan kekayaan di sana, lalu mereka diusir keluar oleh Kaisar Claudius, itu penderitaan bagi mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan izinkan penderitaan ini supaya mereka bertobat. Katakan bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi Priscilla dan Aquila itu satu hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena di tengah kondisi itu mereka bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Mereka bertemu dengan Rasul Paulus. Mereka bertemu dengan orang yang diurapi Tuhan. Mereka bertemu dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Itu kelebihannya Bapak Ibu Saudara. Semua orang menderita, mereka tidak. Dan mereka punya pekerjaan yang sama. Betul Bapak Ibu? Mereka punya pekerjaan sama buat kemah. Mungkin Anda berpikir, bisa juga ya Rasul Paulus bisa berkhotbah mengajar tapi bisa buat kemah. Bisa saudara. Karena anak-anak orang Yahudi itu selagi kecil orang tua sudah ajar dong. Satu keterampilan. Jadi pasti papanya ajar dia keterampilan untuk buat kemah. Makanya dia pintar, dia tahu. Ajar dorang skap kayu Bapak Ibu yang bapak-bapak. Ajar dorang pegang martelu. Ajar dorang untuk bikin apa nih? Apa tuh? Instalasi listrik. Ajar dorang saudara supaya dong punya keahlian satu ada. Betul? Saya pernah ajar dorang. Makanya ambil martelu. Dong saya tahu martelu yang mana. Ambil kunci ini dong saya tahu saudara. Jadi bapak-bapak dengar, kasih anak-anak tuh keterampilan waktu mereka masih kecil. Supaya waktu besar mereka melakukannya. Sama seperti Rasul Paulus. Bapaknya ajar dia buat kemah, makanya dia tahu Bapak Ibu. Nah ayat 4 dan 5 di situ dikatakan, Paulus memberitakan Injil. Iya coba ayat 4 dan 5. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari Sabat, katakan setiap hari Sabat. Ya, di rumah ibadat atau di sinagoge, Paulus memberitakan Injil. Paulus bercerita tentang Yesus yang bangkit, Mesias yang lahir, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan bagi mereka setiap hari Sabat. Jadi pekerjaannya sehari-hari kan bekerja kemah bersama dengan Priscilla dan Aquila. Tetapi setiap minggu, setiap Sabat dia akan ada di sana untuk mengajar. Jadi ketika Sila dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mengabdikan diri sepenuhnya untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan. Jadi waktu dia sendiri cuma hari Sabat saja dia beritakan Injil. Tetapi ketika Silas dan juga Timotius datang, Paulus mengabdikan dirinya seutuhnya, sepenuhnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan saja pada hari Sabat, tapi setiap hari dia mengajarkan mereka. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu penting. Amin. Maka di rumah orang tua ajar anak-anak untuk firman Tuhan, karena itu menolong mereka. Jadi Paulus mencurahkan sepenuh waktunya untuk memberitakan Injil dan bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus itu Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Jadi Bapak Ibu lihat, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika Sila dan Timotius datang, pekerjaan untuk buat kemah, pekerjaan urus makanan, pekerjaan untuk urusan-urusan yang lain yang selama ini Paulus lakukan, mereka berdua lakukan. Sehingga Paulus itu fokus cuma untuk firman. Paulus itu fokus untuk mengajar, untuk firman Tuhan. Dia fokus untuk itu. Paulus tidak henti-hentinya bekerja keras, berjuang untuk pemberitaan Injil. Jadi dia memiliki mental baja, katakan mental baja. Mental petarung, mental seorang pejuang. Kalau Anda mau melayani Tuhan, Anda harus memiliki mental seorang petarung, mental seorang pejuang. Petarung itu dia bertarung sampai akhirnya dan dia menang, makanya dinamakan pahlawan. Amin. Pejuang itu dia berperang sampai titik darah penghabisan.
Dia tidak akan pernah mundur sampai dia melihat kemenangan. Itu pejuang. Dan kalau Anda mau melayani Tuhan, Anda harus memiliki mental seorang petarung pejuang. Tidak mudah putus asa, tidak mengeluh, tidak bersungut, tidak kecewa, tidak self-pity, mengasihi diri. Lalu cari orang untuk mengasihi diri. Lalu dia menangis bertahun-tahun dan berjam-jam. Miliki mental seorang petarung, seorang pejuang yang konsisten, katakan konsisten. Dan bekerja tanpa pamrih. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda mau melayani Tuhan seperti itu, karena pergesekan banyak. Di gereja ini bergeseknya banyak, tiap saat kita bergesek. Dan kalau Anda tidak mau bergesek, saya pikir Anda punya tempat di hutan-hutan. Kalaupun hutan juga ada serigala, ada binatang-binatang buas. Di mana dua orang ada, tetap pergesekan terjadi. Tidak bisa tidak. Tidak ada tempat yang nyaman. Amin Bapak Ibu. Ya. Di dalam melayani Tuhan dibutuhkan orang-orang seperti Silas dan Timotius. Orang-orang yang loyal, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang bertanggung jawab. Dan dapat dipercaya oleh pemimpin. Katakan amin. Kalau Anda tidak dapat dipercaya, siapa mau percayakan Anda? Saudara lihat ada 12 murid Tuhan Yesus. Yang satu Yudas mati, sisa 11. Tapi saudara tahu, di Taman Getsemani, berapa orang yang Tuhan bawa? Apakah 11? Tidak, 3 orang. Katakan 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang ini. Yang Tuhan Yesus bawa. Bahkan di puncak gunung waktu Tuhan Yesus berdoa, berjumpa dengan Bapa. 3 orang ini, tidak semua. Tidak semua orang. Ketika Yosua berperang melawan orang Amalek, yang naik ke puncak bukit bersama Musa adalah Harun dan Hur. Tidak semua orang atau sebagian atau seperempat atau 12 orang naik berdasarkan 12 suku. Tidak saudara, hanya Harun dan Hur yang naik bersama Musa. Mereka menopang kedua tangan mereka untuk Musa sampai matahari terbenam. Sehingga Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dibutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda tidak dapat dipercaya, susah. Dibutuhkan orang-orang yang loyal, orang yang setia, orang yang taat. Orang setia itu susah dapat saudara. Anda bisa setia hari ini, bulan ini, tahun ini. Tapi di belakang sana belum tentu Anda setia. Yang naik ke Gunung Sinai menemani Musa hanya Yosua. Tidak ada yang lain. Tidak ada 12 suku pergi. Atau tidak ada yang lain-lain. Atau barang 20 orang pergi. Gunung Sinai jauh saudara. Sangat. Bayangkan sudah naik unta. Sampai di tempat unta yang sudah jauh itu. Naiknya minta ampun. Tapi saudara tahu siapa menunggu? Musa, Yosua. Makanya bagaimana saya dipromosikan. Jadilah orang-orang yang loyal, yang setia, yang taat, bertanggung jawab, yang dapat dipercaya oleh pemimpin Anda, baik di dunia sekuler maupun dunia rohani. Kalau Anda tidak bisa dipercaya, susah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa reaksi daripada orang-orang Yahudi ketika Paulus memberitakan firman bagi mereka? Reaksi pertama mereka adalah mereka menolak, katakan menolak. Biasa firman Allah disampaikan, kebenaran disampaikan, orang tetap menolak. Orang tetap tidak mau terima. Tapi firman Tuhan tadi, tak henti-hentinya Paulus mengajar. Mereka menolak dia, mereka memusuhi dia, mereka menghujat dia, mereka menentang dia, mereka mencela dia, mereka menghina dia. Tapi dia tetap beritakan Injil. Secara manusia, Paulus mengalami tekanan dalam roh. Lah katong orang hina, katong saja sudah duduk menangis bertahun-tahun. Nah ini dihujat, dihina, ditantang, dimusuhi, dibenci, dicari-cari kesalahannya supaya bisa masuk penjara. Yang kedua Bapak Ibu, reaksi itu reaksi pertama. Sebagian menolak. Tapi yang lain, firman Tuhan berkata, ayat 8, banyak yang bertobat dan dibaptis. Luar biasa kesehatan. Setiap pengorbanan,
untuk pekerjaan Tuhan akan lahir benih-benih ilahi. Benih-benih spesial yang disiapkan Allah untuk tuaian yang besar. Anda tidak bisa bikin pekerjaan Tuhan sama kantor, negeri, atau perusahaan-perusahaan. Amin Bapak Ibu. Dengan bekerja keras, dengan mencucurkan air mata, menerima segala penghinaan, menerima segala tantangan, tak henti-hentinya Paulus memberitakan firman. Makanya firman itu membela dia. Kebenaran yang dia sampaikan membela dia. Kita tidak perlu bela diri kita. Kebenaran yang kita sampaikan akan membela kita. Kebenaran yang kita sampaikan akan membela kita, membenarkan kita. Jadi tidak boleh takut kalau Anda buat terobosan. Puji Tuhan. Kemarin kami pergi Saparua, cuma sedikit anak muda, mungkin berapa orang. Tapi sekarang kemarin saya lihat, begitu banyak orang yang sudah ada di sana. Mereka sangat antusias, sudah bisa main gitar. Ada yang punya anak juga mau beli drum untuk anaknya latihan di rumah. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ketika pola pikir mereka berubah, cara hidup mereka berubah, mindset mereka berubah, maka banyak hal terjadi. Mereka dilayani pelepasan, pelayanan pribadi. Saya bilang ulang. Pelayanan pribadi ulang. Pelayanan pribadi pelepasan, semua. Terobosan terjadi. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, teruslah bicara kebenaran. Teruslah mengajar orang tentang kebenaran. Apa sikap Paulus terhadap penolakan ini? Bagaimana Paulus bersikap? Orang-orang yang menolak dia, yang menghujat dia, yang memusuhi dia, yang menentang dia, yang mencela dia. Firman Allah berkata, ia mengebaskan debu dari pakaiannya sebagai peringatan. Ayat 6. Jadi dia mengebaskan itu, pakaiannya sebagai peringatan bagi mereka. Ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya. Iya, kemudian Matius bandingannya, Matius 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskan debunya dari kakimu. Jadi kalau sampai begitu, hati-hati saudara. Itu yang Paulus lakukan. Kita buka Yesaya 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Makanya Paulus tak henti-hentinya beritakan firman, supaya darah mereka tidak tertumpah atasnya. Jadi tadi ketika mereka tolak, dia mengebaskan debu dari pakaiannya sebagai peringatan bagi mereka. Dan yang kedua dia berkata, darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih dan tidak bersalah. Kenapa? Karena aku sudah sampaikan dan kamu menolak. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan bukanlah satu hal yang mudah dan ringan. Tantangan datang dari luar maupun dari dalam. Betul keseng para PKS yang baru. Para PKS bisa angkat tangan? Masalah banyak keseng. Baru pulang kantor, aduh Tuhan, paling lalai, pekerjaan paling banyak. Aduh masih mengajar, aduh bahan belum baca akang lagi. Aduh. Belum lagi bilang, ayo memasak dulu, belum ada apa-apa. Kau pergi pasar dulu, aduh. Ayo banyak hal saudara. Di mana saja Rasul Paulus beritakan Injil, masalah-masalah selalu ditimpakan kepadanya. Dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak Injil. Jadi ketika dia beritakan Injil, orang-orang Yahudi selalu buat masalah. Dan mereka cari kambing hitam adalah Paulus. Paulus pernah didera dan dipenjarakan di Filipi. Dia diselundupkan keluar dari Tesalonika pada malam hari. Karena dia tidak bisa keluar siang hari. Makanya malam hari. Di Listra, Paulus dilempar batu. Dan diseret keluar kota. Karena dipikir Paulus sudah mati. Jadi buang saja. Seret dia keluar kota. Ia dicurangi, ia dimusuhi, dibenci dan dihujat oleh orang-orang Yahudi yang adalah saudara-saudaranya sendiri. Namun demikian Paulus tidak pernah berhenti untuk beritakan Injil. Sekalipun banyak masalah-masalah, ancaman datang dan segala tetap tidak menghalangi dia untuk beritakan Injil. Dia tetap beritakan Injil.
Ia tetap setia kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggilnya, memilihnya, dan mengutusnya untuk membawakan Injil. Membawa berita Injil. Jadi karena dia taat pada Tuhan, amanat agung, maka dia pergi, dia terus beritakan. Dia tidak peduli, dia tidak pusing dengan nyawanya. Notice. Jangan pernah berhenti beritakan Injil. Hanya karena orang kritik Anda, sakiti Anda, permalukan Anda, menghina Anda, menentang Anda, dan menolak Anda. Teruslah beritakan Injil, katakan amin. Saya ulang sekali lagi. Jangan pernah berhenti beritakan Injil. Hanya karena orang kritik Anda, sakiti Anda, permalukan Anda, menghina Anda, menentang Anda, dan menolak Anda. Teruslah beritakan Injil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Injil itu akan membela Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang diurapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya ketika ada di padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba Tuhan, dengar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita hidup menyenangkan hatinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah Tuhan hadir untuk menghibur kita. Tuhan hadir untuk menguatkan kita. Di tengah-tengah kita tidak mampu, Tuhan hadir untuk menghibur, untuk menguatkan. Beberapa hari lalu seseorang kirimkan saya WA. Wah Tuhan, saudara saya dicas begitu. Bukan Om Cas Sausilawan nih. Saya dicas begitu. Kayak saya, Tuhan terima kasih. Tidak banyak kalimat saudara. Bukan orang di Ambon saudara, orang di luar. Orang di luar. Pemimpin hebat. Ada mungkin ketiga, ada mungkin ya satu kalimat panjang. Tetapi itu mencas saya untuk bangkit dan terus berjuang. Untuk Injil. Untuk kebenaran. Jadi kata-kata itu mencas saya. Roh saya bangkit. Roh saya hidup saudara. Jadi saya rasa saudara, bagaimana berdiri untuk kebenaran seperti Paulus tidak gampang. Tidak gampang saudara. Makanya kita butuh orang-orang seperti Silas dan Timotius. Orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni, yang benar. Yang Tuhan Allah bawa untuk menolong kita. Katakan amin. Jadi Tuhan hadir menghibur Paulus dalam penglihatan malam. Tuhan bilang, Paulus. Pertama, jangan takut Paulus. Kamu tidak boleh takut Paulus, terus beritakan firman. Terus bicara sekalipun mereka tidak suka kamu. Terus bicara. Terus sampaikan firman Tuhan. Kamu tidak boleh takut. Setiap kali Anda berjalan dengan firman Tuhan. Setiap kali kamu berjalan dengan pengurapan. Tidak akan pernah satu pun kita takut. Amin saudara. Pengurapan itu buat kita kuat, kokoh berdiri. Pengurapan itu membuat kita semangat, gairah. Pengurapan itu membuat kita berbeda saudara. Pengurapan itu melindungi kita. Pengurapan itu menguatkan kita, menggairahkan kita. Pengurapan itu membuat kita punya doa-doa dijawab. Pengurapan membuat kita melihat mujizat demi mujizat. Pengurapan itu membuat kita melihat pintu-pintu tertutup terbuka. Amin. Setiap kali Anda berjalan pengurapan, iblis tidak suka Anda. Dia akan selalu memakai orang-orang menyakiti Anda. Saya diberkati saudara, jangan takut. Waktu 1 Januari itu melini saya boleh takut. Beritakan Injil terus, beritakan firman. Tapi terima kasih Tuhan. Jadi kuat itu karena firman Tuhan. Firman Tuhan kita dengar, iman timbul di situ. Tidak ada orang kuatkan saya masa sulit, tidak ada. Ketika saya berjumpa Tuhan alam supranatural, itu membuat saya kuat berdiri di tengah Bapak Ibu Saudara. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi kekuatan Allah yang supranatural dan tenaga Allah yang adikotradi itu mengalir waktu saya ada di hadirat Tuhan. Waktu saya masuk menyembah Tuhan dalam dimensi Tuhan. Dan saya berkata, Bapak saya tidak mampu. Saya tidak sanggup. Saya tidak akan mau bilang per Tuhan, kata Tuhan kalau beta suami ada. Tidak, karena nanti beta dimarah Tuhan. Beta cuma bilang beta bersyukur memiliki Bapak.
Jadi rindukan hadirat Tuhan. Rindukan alam Tuhan. Jangan sekedar Anda datang beribadah, saudara. Jangan sekedar datang ibadah karena kita rutin dan biasa. Datang dengan tujuan saya mau menikmati hadirat Tuhan. Makanya jangan datang waktu firman Allah sudah disampaikan. Datang lebih awal supaya Anda menikmati hadiratnya. Jangan Anda mau menerima berkat dari Tuhan sementara Anda tidak mau memujinya dan menyembahnya. Itu tidak boleh, saudara. Betul Bapak Ibu? Tidak boleh, Anda tidak boleh mau minta dari Tuhan tanpa Anda bikin sesuatu buat Tuhan. Anda harus menyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Kemarin kalau kita berdoa mulai awal tuh pujian penyembahan sampai jam 11, setengah 12. Habis itu jam 2 sampai jam 3 atau jam 4, setengah 4 selesai doa. Kita rasa dong berdoa, doa yang kuat. Bolehkah dong berdoa berjam-jam? Tuh baru berdoa sedikit sudah capek. Orang kok berdoa sepatu dia gairah. Dia semangat, dia sukacita. Dia terus berdoa. Walaupun sakit akan berdoa, akan menari. Kan waktu kita memuja hadirat Tuhan turun, kita berbeda. Kita jadi gairah. Orang bisa berdoa tuh seperti orang lesu-letih. Orang berdoa tuh harus kuat, saudara. Itu kita peperangan. Itu. Apalagi kita masuk peperangan. Kita harus kuat. Kita harus gairah. Iblis bilang saya usir beta, usir saja bego-bego tuh. Tahu bego-bego kasih sama friend. Pes-pes toh. Nah, usir bilang, setan iblis pergi dari gereja. Pergi setan iblis bilang, usir yang pergi bukan beta. Beta pasaran di gereja boleh. Kita harus berdiri usir dia pergi. Dalam nama Yesus berangkat dari sini. Dari ruang gereja, dari pekarangan, dari lobi. Pergi setan roh jahat iblis. Engkau tidak punya tempat di sini. Atmosfer dibersihkan, atmosfer surga ada di sini. Amin. Nah, kita dipanggil untuk itu. Jadi jangan takut Paulus, terus beritakan firman. Salah satu bentuk tekanan yang kuat dalam pikiran dan jiwa orang percaya untuk menghambat mereka berbicara tentang kasih Kristus adalah ketakutan. Ketakutan itu mematikan roh kita menyala. Roh kita lagi menyala-nyala. Waktu kita takut, redup roh itu. Jadi jangan biarkan setan untuk meredupkannya. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia melainkan ikut menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Anda jangan malu bersaksi. Bersaksi itu penting. Saksikan bahwa Tuhan Allah telah menolong Anda. Saksikan bahwa Tuhan Allah telah memberkati Anda. Saksikan bahwa Tuhan Allah telah promosi Anda. Saksikan bahwa Tuhan Allah telah kasih Anda pekerjaan. Saksikan bahwa rumah tangga Anda itu baik-baik saja. Saksikan bahwa Anda menerima berkat dari Tuhan. Saksikan itu. Saksikan bahwa dulu saya ini suka dukun-dukun, tukang berobat kiri kanan. Sekarang saya berjumpa Tuhan, hidup saya berubah. Sampaikan itu Bapak Ibu Saudara. Dulu saya setiap saat bukan ke dokter, ke dukun. Sampaikan itu supaya orang-orang terikat kegelapan dilepaskan. Siapa yang mau kasih tahu mereka kecuali Anda yang pernah ke dukun? Anda kalau pernah ke dukun, tolong sampaikan buat orang yang mau pergi ke dukun supaya tidak mengalami seperti Anda. Anda terpanggil untuk itu. Kesaksian Anda itu penting untuk menolong orang lain. Karena Anda memang dari latar belakang seperti gitu. Saya tidak malu-malu bilang dulu saya pergi sumber-sumber. Saya tidak suka suntik, nanti lama. Sumber itu selesai. Tapi tanpa sadar, saya diserahkan pada setan roh jahat. Takut orang mati, lihat orang mati. Aduh Tuhan, ketakutannya melanda. Tinggal rumah sendiri bisa. Aduh lihat seperti itu pengaruh daripada sumber-sumber. Jadi kalau Anda pernah berhubungan dengan okutisme, kasih tahu itu, saksikan, jangan. Akibat beta pergi di dukun-dukun, beta bukan sembuh, tapi penyakit lo beta lebih banyak. Akibat beta pergi dukun-dukun supaya usaha berhasil, bukan usaha berhasil, tapi justru bangkrut. Saksikan itu. Dulu beta pakai supaya beta pintar. Ternyata beta sekarang lemah otak. Dulu beta pakai untuk cari maitua. Sekarang beta lihat seperti begini. Maitua tambah cantik, beta tambah susah. Yang bilang lagi nanti salah ya saudara. Kasih tahu itu Bapak Ibu Saudara. Iya. Bapak Ibu diberkati. Bersaksi tentang cinta Tuhan, kasih Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu dari kematian, dari sakit penyakit. Saksikan itu Bapak Ibu. Bisa kasih bersaksi? Bisa. Yang kedua Bapak Ibu, teruslah memberitakan Injil. Paulus diperintahkan Tuhan untuk terus beritakan Injil kepada orang-orang Korintus di tengah situasi
yang begitu tertekan. Bayangkan dalam kondisi tertekan, kondisi yang pahit, yang terluka. Tuhan bilang, beritakan Injil. Beritakan Injil. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Kalau Anda lihat orang salah, Anda kasih tahu dia. Mulut itu sekarang terbuka untuk kasih tahu bahwa itu tidak benar. Nyatakan apa yang salah. Kalau itu salah, katakan itu salah. Tegur dia, nasihati dia dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ini waktu kita bicara, Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu itu salah. Saya selalu mau pergi di Saparua sana para membuat perjamuan terus, saudara. Karena saya sudah aja dong, pertama su bagus, kedua su bagus, ketiga yang kemarin tuh aku tanpa salah kembali lagi. Betul saudara, ada banyak hal yang salah begitu. Tapi akhirnya puji Tuhan saya bilang sudah nanti bulan berikut kita datang kembali. Kamu jangan bikin salah-salah lah ya, kata iya mama. Bayangkan ada mau perjamuan su ajar nih, tapi akan salah kembali. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat Bapak Ibu. Kemarin waktu PPJ ada kesaksian Pastor Tia tuh, waktu Tuhan itu sudah singkat. Tinggal 1 detik selesai bumi. Itulah sebabnya kita diberi kesempatan untuk bersaksi. Rindukan api Tuhan, membakar hati kita, membakar jiwa kita untuk terus bersaksi seperti terjadi pada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia beritakan firman tulus, orang saya suka, orang saya berontak, melawan, tidak mau dengar. Nah Nabi Yeremia berkata, Tuhan aku tidak mau beritakan Injil lagi. Aku tidak mau lagi Tuhan. Aku tidak mau bicara tentang Tuhan. Tapi firman Allah berkata, ketika dia tidak mau berbicara, dalam dadanya ada api. Api itu yang berusaha menghanguskan dia. Makanya dia berbicara lagi. Saudara, ini waktu kita bicara firman Tuhan. Amin. Yang berikut 3, jangan diam. Jangan padamkan Injil Bapak Ibu. Jangan diamkan kejahatan yang sementara terjadi, yang makin merajalela. Jangan diamkan pornografi Bapak Ibu, yang merambat dunia anak-anak. Jangan mendiamkan pertikaian. Jangan mendiamkan hal-hal yang tidak benar. Tuhan bilang jangan diam. Kalau ada kesalahan kasih tahu. Kalau ada tidak benar kasih tahu. Anda punya mulut tidak boleh tertutup. Katakan amin. Ini waktu Anda buka mulut untuk berbicara kebenaran. Kesalahan dosa yang dibuat, harus Anda buka mulut kasih tahu itu tidak benar. Kalau tidak, tadi Yeskiel bilang, darah mereka tertumpah atas Anda. Jadi jangan diam Bapak Ibu, jangan diam dengan hal-hal yang jahat, dengan judi, dengan pornografi, dan minum mabuk, dan pesta pora. Jangan saudara. Semua ini adalah pekerjaan kegelapan yang ingin untuk menyakiti Anda, untuk menguasai Anda, untuk menghancurkan generasi penyembah Tuhan. Jadi hati-hati anak muda, Anda itu generasi penyembah Tuhan. Katakan anak muda, saya generasi penyembah Tuhan. Kalau Anda generasi penyembah Tuhan, jaga diri. Kalau ada salah, cepat perbaiki. Lakukan sesuatu untuk menghancurkan atau mengubah atmosfer di sekitar Anda. Dari atmosfer kegelapan menjadi atmosfer surgawi, di mana pujian, penyembahan, doa firman Tuhan disampaikan dan dipenuhi dengan hadirat Allah. Di mana Anda hidup, di mana Anda tinggal, di mana Anda beraktivitas, hadirkan surga di situ. Hancurkan bentuk kuasa kegelapan, hancurkan kerajaan kegelapan, hadirkan Tuhan di situ, hadirkan hadirat Tuhan di situ, supaya atmosfer itu berubah. Ketika ada doa, ketika ada pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan, atmosfernya berubah. Karena waktu Tuhan hadir, kegelapan pergi. Waktu terang datang, kegelapan pergi. Apalagi Anda di kantor-kantor. Anda harus berusaha keras. Jangan diam. Lakukan sesuatu supaya terjadi perubahan iklim rohani. Terjadi pertobatan, terjadi penuaian, terjadi terobosan, terjadi revival, dan akhirnya terjadi transformasi di sekitar kita. Katakan amin. Coba Anda jadi anak Tuhan itu berbeda di kantor-kantor, di tempat-tempat di mana Anda tinggal, di perusahaan-perusahaan mana Anda bekerja. Anda coba ubah atmosfer itu menjadi atmosfer ilahi, atmosfer surga, atmosfer kekudusan. Amin Bapak Ibu. Sehingga betul-betul kita menikmati hadirat Tuhan.
Nah, suasana sukacau, Anda datang lagi dan hidup semerangan. Bagaimana merasa hadirat Tuhan? Yang terakhir Bapak Ibu, Allah menyertai. Tuhan bilang, Paulus terus beritakan Injil, jangan diam. Aku menyertai kamu. Tidak ada orang yang akan menganiaya kamu. Tidak akan ada orang yang mencelakakan kamu. Tidak akan ada orang yang menyakiti kamu. Tidak ada orang yang akan menganiaya kamu. Selama Anda sampaikan firman, tidak ada satupun yang akan menyakiti Anda, yang akan melukai Anda dan akan mencelakakan Anda. Selama Anda berjalan dengan janji Tuhan ini, tidak ada satu orang pun yang buat jahat untuk Anda. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan takut, teruslah beritakan Injil, jangan diam. Allah menyertai kita. Sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan bilang banyak umatku di kota ini. Itu yang Tuhan bilang, ini banyak umatku di kota ini. Korintus adalah kota penyembahan berhala. Kota yang rusak. Perzinahan ada di sana. Okultisme ada di sana. Amoral ada di sana. Tetapi Tuhan bilang banyak orang yang membutuhkan aku. Jadi Paulus beritakan firman. Aku menyertai engkau. Sebab orang-orang Korintus ini perlu ditolong. Orang-orang Korintus perlu diselamatkan. Amin. Itu cara Allah memandang, saudara. Mari kita punya mata dan cara pandang seperti Allah melihat kota ini. Amin. Banyak orang di kota ini butuh diselamatkan. Saudara dan saya sudah mendengar Injil, sampaikan bagi mereka. Di mana-mana kehancuran, perceraian, perzinahan, minum mabuk, judi, kebohongan, dusta, pencurian, narkoba, seks bebas, pornografi, semua itu terjadi. Pertengkaran dalam pernikahan, pertikaian, perpecahan. Semua ada di kota Efesus. Dan itu ada juga di kota kita. Semua terikat dengan okultisme. Dengan dukun-dukun, dengan kuasa kegelapan dan roh jahat. Anda dan saya terpanggil. Katakan amin. Jadi Tuhan bilang, sekalipun dia kota penyembahan berhala, sekalipun dia kota rusak, tapi aku mengasihi mereka. Selamatkan mereka. Ajarkan firman Tuhan buat mereka. Mereka mau dengar atau tidak, sampaikan bagi mereka. Mungkin kita menganggapnya sebagai kota yang jahat. Tidak ada harapan lagi. Untuk anak-anak muda yang sudah hancur, minum mabuk, narkoba, seks bebas, pornografi. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mereka sudah rusak, sudah hancur. Tapi Tuhan bilang untuk Paulus, beritakan Injil buat mereka. Karena mereka juga ingin mencari kehidupan yang baik. Mereka juga ingin untuk diberkati. Saudara, orang-orang di kota ini juga ingin diberkati, ingin diselamatkan. Siapa yang mau beritakan? Saudara dan saya. Dan semua yang percaya katakan amin.